Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Soekarno Putra dari Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah dengan NPM 1851010377. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai contoh analisis usaha tani. Tujuan dari presentasi ini yang pertama yaitu agar kita mengetahui apa maksud dari analisis break-even point dan rasio pada usaha tani. Yang kedua yaitu untuk memahami bagaimana cara menghitung break-even point dan rasio dalam usaha tani. Sebelum melakukan tujuan tersebut, ada baiknya kita mengenal apa itu usaha tani. Dalam kegiatan usaha tani, memerlukan manajemen yang baik. Dengan cara tersebut, akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Usaha tani bukan hanya mengutamakan output semata, namun juga harus melihat aspek-aspek yang berpengaruh. Salah satunya adalah input produksi. Penggunaan input produksi yang efektif dan efisien akan mendatangkan output yang optimal bagi petani atau pengusaha agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Agar mencapai manajemen yang baik, petani membutuhkan peran peneliti untuk menganalisis usaha taninya. Dalam presentasi kali ini, mungkin sebagai salah satu yang dapat membantu peneliti maupun petani untuk mengelola usaha tani yang baik dan benar. Break-even point atau BEP dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana suatu perusahaan di dalam kegiatan produksinya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak memperoleh kerugian. Yang biasa kita kenal yaitu titik impas. Ini karena dalam proses produksinya perusahaan memakai biaya tetap dan biaya variabel. Volume penjualannya hanya bisa menutupi biaya variabel dan biaya tetapnya saja. Jika volume penjualan produk oleh perusahaan hanya bisa menutupi seluruh biaya variabel, namun tidak bisa menutupi seluruh biaya tetap, maka perusahaan akan dapat rugi. Namun sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila volume penjualan produk perusahaan dapat menutupi biaya variabel dan biaya tetap. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu analisis break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP merupakan tingkat penjualan yang perlukan sebagai penutup keseluruhan biaya operasional produksi, di mana break-even point tersebut laba sebelum bunga dan pajak sama dengan 0. Menurut Rangkuti, analisis break-even point merupakan analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, tingkat pendapatan pada berbagai tingkat volume, dan tingkat operasional. Pada umumnya, kurva break-even point adalah kurva yang biasa digunakan untuk menganalisis break-even point. Kurva break-even point dapat memberikan informasi hubungan antara biaya dan pendapatan. Selain itu juga bisa menunjukkan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan pada berbagai tingkat produksi. Tujuan dari analisis break-even point yaitu untuk mengetahui besaran tingkat penerimaan pada saat titik balik modal, atau dengan kata lain pada saat di mana perusahaan ada pada kondisi tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan, atau yang biasa kita kenal yaitu sebagai titik impas. Berikut break-even point dari analisis mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat perencana untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu sarana untuk memberikan informasi tentang tingkat volume penjualan produk dan hubungan dengan peluang untuk memperoleh keuntungan berdasarkan tingkat penjualan. Yang ketiga, untuk mengevaluasi keuntungan secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu
mengubah sistem laporan menjadi lebih simpel dan mudah untuk dimengerti melalui sistem infografis. Analisis break-even point bisa bermanfaat apabila asumsi-asumsi bisa dapat terpenuhi. Seperti yang pertama yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan bisa digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua yaitu besaran total biaya variabel berubah secara proporsional sesuai dengan volume produksi atau penjualan produk, yang dapat diartikan sebagai variabel per unitnya tidak berubah. Yang ketiga yaitu besarnya total biaya tetap tidak berubah meski terjadi perubahan volume produksi atau penjualan produk, yang berarti bahwa biaya tetap per unit berubah-ubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Yang keempat, jumlah unit produk yang dijual sama dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Yang kelima yaitu harga jual produk persatuan tidak berubah dalam periode tertentu. Dan yang terakhir, perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk. Jika lebih dari satu jenis produk, maka komposisi dari tiap produk tersebut dianggap tetap. Selanjutnya yaitu kurva break-even point ialah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara jumlah unit yang diproduksi dan volume produksi yang dijual, dan hubungan antara pendapatan dari penjualan produk atau penerimaan serta biaya. Terjadinya break-even point jika pendapatan dari penjualan berada pada titik keseimbangan dengan total biaya, sedangkan biaya tetap merupakan variabel yang tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Kurva break-even point dijelaskan sebagai berikut. Pada kurva break-even point diketahui bahwa perusahaan berada pada tingkat produksi yang mencapai titik BEP, yaitu perpotongan antara garis TR dan garis TC. Pada daerah bagian kiri dari titik BEP, yaitu antara garis TC dan TR, termasuk ke dalam daerah rugi. Hal ini karena hasil dari penjualan produk kurang dari TC, sedangkan daerah pada sisi kanan titik TR dan titik TC merupakan daerah keuntungan karena hasil penjualan produk lebih daripada TC. Maka dari penjelasan tersebut, BEP dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama BEP harga atau rupiah. Break-even point harga atau rupiah merupakan break-even point yang menunjukkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk ketika berada dalam kondisi break-even point. Break-even point rupiah dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu break-even point rupiah sama dengan FC per 1 dikurang VC per TR. Sebagai keterangannya yaitu break-even rupiah atau titik impas, sedangkan TR itu total revenue atau penerimaan. FC merupakan fixed cost atau biaya tetap. VC merupakan variable cost atau biaya variabel. Selanjutnya yaitu break-even point unit atau volume produksi. Break-even point unit merupakan break-even point yang menunjukkan minimal produksi, yaitu harus dicapai dalam usaha tani agar tidak mengalami kerugian. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu break-even point unit sama dengan FC per P dikurang VC. Keterangannya yaitu break-even point atau titik impas. Q itu sebagai quantities atau produksi. FC merupakan fixed cost atau biaya tetap. VC merupakan variable cost atau biaya variabel, sedangkan P merupakan price atau harga produk. Dapat didefinisikan jika analisis break-even point memberikan pengaplikasian yang cukup luas untuk menguji kegiatan yang diajukan dalam mempertimbangkan alternatif atau tujuan pengambilan keputusan. Analisis break-even point tidak hanya untuk mengetahui keadaan perusahaan yang dalam kondisi impas saja, tetapi juga mampu memberikan informasi kepada stakeholder perusahaan mengenai tingkat penjualan dan peluang untuk memperoleh keuntungan. Materi selanjutnya yaitu mengenai rasio.
Menurut Sukartawi, efisiensi adalah suatu perbandingan yang paling baik antara suatu kegiatan, usaha, dan hasil yang ingin dicapai. Suatu usaha bisa dikatakan efisien tidak hanya ditentukan dari besar kecilnya hasil yang diperoleh dari usaha, melainkan juga dari besar kecilnya biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tersebut. Tingkat efisiensi suatu usaha biasanya ditentukan dengan menghitung per cost ratio, yaitu perbandingan antara hasil usaha dengan total biaya produksi. Oleh karenanya, untuk mengukur tingkat efisiensinya digunakan analisis rasio. Rasio dapat diartikan sebagai perbandingan antara penerimaan dengan biaya, sehingga secara sistematis dapat dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut, yaitu R per C sama dengan PQ dikali Q sama dengan PQ dikali Q per buka kurung TFC ditambah TVC. Keterangannya sebagai berikut. R merupakan revenue atau penerimaan. C itu merupakan cost atau biaya. PQ merupakan price out quantities atau harga produk. TVC merupakan total variable cost atau biaya variabel. TFC merupakan total fixed cost atau biaya tetap. Beberapa kriteria pada rasio antara lain: rasio lebih dari 1, maka usaha tani yang dijalankan itu menguntungkan. Sedangkan rasio sama dengan 1, maka usaha tani itu dikatakan break even point atau titik impasse. Dan yang terakhir, rasio kurang dari 1, maka usaha tani dikatakan rugi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu break even point ialah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, tingkat pendapatan pada berbagai tingkat volume, dan tingkat operasional. Pada umumnya, model yang lumrah digunakan untuk menganalisis break even point ialah dengan menggunakan kurva break even point. Informasi hubungan antara biaya dan pendapatan dan juga menunjukkan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan pada berbagai tingkatan. Produksi dapat diperoleh dari kurva break even point. Sedangkan rasio dapat diartikan sebagai perbandingan antara penerimaan dan biaya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau keliru dalam mempresentasikan mengenai analisis usaha tani, saya mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai analisis usaha tani, mungkin teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar. Dan untuk teman-teman, apabila ada yang ingin menambahkan juga ataupun menyanggah dari kata-kata saya yang mengalami kesalahan, mungkin teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar juga. Untuk teman-teman, terima kasih pada sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Mungkin ada banyak kesalahan yang saya lakukan karena di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar untuk mengetahui dari analisis usaha tani. Untuk itu dimohon maafkan apabila saya banyak kesalahan. Dan untuk teman-teman jangan lupa. Dan untuk teman-teman, saya mohon dukungannya untuk membantu channel ini agar bermanfaat kepada semuanya dan semua orang pun bisa melihat dan mendengarkan presentasi-presentasi dari saya, sehingga channel ini bermanfaat kepada semua orang.
dengan cara mendukung, yaitu dengan like, komen, subscribe, dan share agar semua orang bisa belajar bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.